Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas film-film dari aktor Charles Bronson bagian kedua. Bronson adalah anak ke-11 dari 15 bersaudara yang lahir dari orang tua, yaitu ibunya keturunan Lituania Amerika dan ayahnya imigran Lituania. Di masa mudanya, Bronson bekerja sebagai penambang batu bara, hingga ia direkrut untuk bertugas di Perang Dunia Kedua. Bronson menikah dengan aktris Inggris Jill Ireland pada tahun 1968, hingga kematiannya pada tahun 1990. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Borderline. Jeb Maynard alias Charles Bronson adalah petugas patroli yang menjaga perbatasan Amerika Serikat-Meksiko, yang rekannya bernama Scooter baru saja dibunuh. Maynard mengetahui bahwa penyelundup orang asing ilegal yang bertanggung jawab atas kematian Scooter. Namun FBI bersikeras bahwa pengedar narkobalah yang melakukan kejahatan tersebut. Jika penyelundup jahat ini ingin ditangkap, Maynard harus melakukan pekerjaan kotornya sendiri. Film aksi seru garapan sutradara Gerald Friedman ini mendapat rating 6 di IMDb. Dead Hand. Di Kanada tahun 1931, seorang pemburu bernama Johnson alias Charles Bronson tinggal sendirian di pegunungan sedingin es dekat sungai Yukon. Saat berkunjung ke kota, dia menyaksikan perkelahian anjing. Dia menyela permainan dan membeli salah satu anjing yang hampir mati di luar keinginan pemiliknya. Ketika pemilik anjing mengadu kepada Sersan Monty Millen, si Sersan menolak mengambil tindakan. Johnson, we've got a bad situation. Tapi, peternak yang benci dan teman-temannya menuduh Johnson melakukan pembunuhan. Hold it! Millen yang sebenarnya bersimpati pada Johnson mencoba menahan perburuan polisi di hutan belantara yang mematikan. They fight for the same cause. And the will to be free. Pure fact. We got it! Film aksi seru garapan sutradara Peter Han ini mendapat rating 6,9 di IMDb. Dead Wish 2. Di sequel kedua ini, arsitek Paul Kersey alias Charles Bronson pindah ke Los Angeles bersama putrinya Robin Sherwood. Tapi kemalangan kembali terjadi ketika kawanan geng mendatangi rumahnya dan menculik putrinya. Putrinya yang diperkaos seorang anggota geng, bunuh diri dengan melompat dari jendela sebuah gedung. Kersey sekali lagi memilih main hakim sendiri. Berbeda dengan sequel pertama, di mana ia memburu setiap penjahat yang ditemuinya, di sequel ini Kersey hanya mengejar penyerang keluarganya. Film aksi seru garapan sutradara Michael Winner ini mendapat rating 6 di IMDb. 10 to Midnight. Seorang detektif LAPD Leo Kessler alias Charles Bronson dan rekan pemulanya sedang mengejar seorang pemuda tampan tapi psikopat yang gemar membunuh wanita-wanita muda yang menolaknya. Dia selalu selangkah lebih maju dari penegak hukum karena dia ahli dalam membangun alibi yang kuat, membunuh korbannya dalam keadaan bugil untuk meminimalkan bukti dan darah, serta selalu menggunakan sarung tangan lateks untuk menyembunyikan sidik jari. What's it used for? It's for jacking off, isn't it? Hanya Leo si polisi veteran yang dapat menghentikannya. Film thriller menegangkan garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 6,3 di IMDb. The Evil Dead Man Do. Clement Molo adalah seorang dokter yang bukan menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan, melainkan menggunakannya untuk menyiksa. Dia bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat untuk menangani para pemberontak. Beberapa korbannya menginginkan dia mati, tapi beberapa upaya gagal. Holland alias Charles Bronson, seorang pembunuh bayaran, diberitahu tentang kematian seorang teman lamanya yang mencoba membunuh Moloch. Holland awalnya menyatakan bahwa dia sudah pensiun dan tidak menerima pekerjaan itu. Tapi dia berubah pikiran. Ia meminta seorang wanita dan seorang anak untuk menemaninya agar bisa menyamar seperti pria yang berkeluarga. Ketika Holland tiba,
dia menyadari bahwa Moloch dilindungi dengan penjagaan yang ketat. Of revenge, there is just one name. Film aksi seru garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Dead Wish 3. Setelah berkeliaran di jalanan New York di film pertama dan kembali ke Los Angeles di film kedua, Charles Bronson sebagai pahlawan kota legendaris Paul Kersey kembali ke New York untuk mengunjungi seorang teman lama yang ditemukan terbunuh. Damn it, people have got to start to fight back and hard. Kapten polisi dari kantor polisi wilayah Brooklyn Timur New York, Ed Lauter, membiarkan Paul pergi dengan janji secara tidak resmi, membiarkannya melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap preman yang meresahkan lingkungan itu. Now you gonna die. Hal ini membuat kaum punk secara serius menantang Paul dan warga untuk berperang. Film aksi seru garapan sutradara Michael Winner ini mendapat rating 5,8 di IMDb. Murphy's Law. Charles Bronson alias Jack Murphy, seorang detektif polisi veteran, dijebak atas pembunuhan mantan istrinya. Dia dijebak oleh psikopat mantan narapidana Joan Freeman karena Murphy telah memenjarakannya. Yes, and the game is just beginning. Freeman membunuh mantan istri sang detektif dan pacarnya, dan mulai membunuh rekan-rekannya sambil menjebaknya atas kejahatan tersebut. Kepolisian yang sama tempat dia bekerja, menempatkan dia ditahan bersama Arabella McGee diperankan Kathleen Wilhoit, seorang pencuri kecil bermulut kotor. Murphy kabur dari penjara saat masih diborgol bersama McGee, dan mereka mengejar pembunuh sebenarnya sebelum terlambat. Film aksi seru garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Assassination. Jay Killian alias Charles Bronson pernah menjadi agen dinas rahasia yang mengawal presiden. Namun untuk presiden yang baru terpilih, dia ditugaskan menjaga ibu negara, Lara Royce diperankan Jill Ireland. The First Lady? I've been reading and hearing about... Lara, seorang wanita feminis yang arogan dan selalu marah-marah. Awalnya, Lara membenci Killian yang metodis dan mengikuti aturan prosedur. Jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindarinya dan mengabaikan prosedur keselamatannya. Masalah mulai muncul ketika upaya pembunuhan berulang kali dilakukan terhadap Lara. Akhirnya, Lara memutuskan untuk mempercayai naluri Killian. Pasangan tersebut memulai perjalanan lintas negara yang sulit dan sering kali berbahaya dengan para pembunuh di dekat mereka. Charlie? When Mama's running for cover. Automatically in danger. Film aksi seru garapan sutradara Peter Han ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Dead Wish 4 The Crackdown. Setelah membersihkan seluruh lingkungan di Dead Wish 3, Paul Kersey alias Charles Bronson berniat akan gantung senjata dan menjalani kehidupan yang damai. Tapi sebaliknya, kekacauan dan bencana kembali merajalela di jalan-jalan kota yang kejam. Ditambah lagi dengan adanya pengedar narkoba internasional yang tidak bermoral yang memasok 90% narkotika di Los Angeles. Kersey harus menghentikan mereka, ketika banyak orang yang tidak bersalah meninggal karena overdosis. Senapan semi-otomatis Ruger Mini 14 GBF baja tahan karat milik Paul yang mengambil keputusan akhir. Unleashed. Film aksi seru garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Messenger of Death. Film ini berkisah tentang upaya perusahaan air untuk memulai perselisihan keluarga di antara penganut Mormon fundamentalis, untuk mengambil tanah keluarga mereka untuk kepentingan perusahaan. Istri dan anak Mormon, Orville Beecham menjadi korban pembantaian di rumahnya sendiri. Polisi yakin kejahatan itu bermotif agama. Orville tidak memberikan komentar apapun mengenai kasus ini, dan ditahan. Jurnalis Garrett Smith membujuknya untuk membantunya dalam penyelidikan ini dan mencari tahu tentang motif ekonomi pembunuhan tersebut. He's out to stop the bloodshed. Film aksi seru garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 5,4 di IMDb. Kinji T. Rita Crow.
putri seorang wakil detektif LAPD, Letnan Crow alias Charles Bronson yang sangat protektif, diraba-raba oleh Hiroshi Hada, seorang pengusaha Jepang. Tak lama kemudian, Fumiko, putri Hada, diculik oleh jaringan prostitusi anak yang dipimpin oleh Duke si Raja Germo. Daughter like Fumiko-san would be an innocent. Crow yang tidak menyukai orang Jepang karena insiden putrinya, ditugaskan di luar keinginannya untuk menemukan gadis itu. Perasaannya terhadap orang Jepang mulai berubah ketika dia menyadari bahwa Hada sangat peduli pada putri mereka, sama seperti dia peduli pada putrinya. Duke was good to me. Charles Bronson explodes into violence. That's justice. Film aksi seru garapan sutradara Jelly Thompson ini mendapat rating 5,5 di IMDb. Dead Wish 5 The Face of Death. Dalam sequel ini, Paul Kersey alias Charles Bronson berusaha melindungi pacarnya, Olivia Regent diperankan Leslie Hendon, dari mafia brutal Tommy Osea yang mengancam bisnis fashionnya. Tommy mengancam Olivia, yang merupakan mantan istrinya. Ketika Olivia tewas ditembak anak buah Tommy, Paul berencana untuk kembali ke metode main hakim sendiri, dibantu oleh Hoyle, yang mengetahui departemennya telah dikorupsi oleh Tommy. Charles Bronson is back. Film aksi seru garapan sutradara Alan Goldstein ini mendapat rating 4,9 di IMDb. Nah, bagaimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi, agar Anda mendapat update video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.